Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwana dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Olin. Mulai pelajaran, kita refreshing dulu ya. Fisika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Tahukah kamu bahwa benda di dunia ini tidak ada betul-betul tidak bergerak loh? Semua benda di dunia ini sebetulnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya? Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak ilustrasi berikut ini. Coba bayangkan ketika kamu sedang berada di dalam mobil dan mobilmu melintasi jalan raya. Ketika mobil kamu melintasi jalan raya, lalu mobil kamu melintasi Budi yang sedang berada di tepi jalan raya. Budi yang berada di tepi jalan raya melihat kamu bergerak bersama mobil, dan kamu yang berada di dalam mobil melihat Budi bergerak berlawanan arah dari mobil kamu. Nah, secara konsep, garis bersifat relatif tergantung pengamat dan titik acuannya. Nah, teman-teman, dari ilustrasi tadi, kira-kira apa ya materi yang akan diajarkan pada hari ini? Nah, teman-teman, hari ini kita akan pelajari tentang gerak benda. Adapun indikator pencapaian pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian gerak dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian jarak dan perpindahan. Yang keempat, siswa dapat mengetahui GLB. Jadi, dari indikator yang telah dipaparkan tadi, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, dari definisi ini, maka gerak suatu benda memiliki satu titik acuan. Apa sih titik acuan itu? Nah, titik acuan adalah titik awal benda. Secara konsep, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Nah, gerak semu di sini adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah bergerak. Nah, contoh dari gerak semu ini adalah saat kita menaiki bus, pohon-pohon di jalan seolah-olah bergerak meninggalkan kita. Padahal yang bergerak adalah bus, di mana kita yang ada di dalamnya. Sedangkan gerak relatif adalah benda yang relatif terhadap titik acuannya. Contoh gerak relatif dapat dilihat pada ilustrasi sebelumnya, yaitu di saat kamu berada di dalam mobil dan Budi berada di tepi jalan. Teman-teman, setiap benda yang bergerak pasti memiliki lintasan-lintasannya. Macam-macam lintasan gerak benda terbagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Namun di kelas 8 ini kita hanya mempelajari gerak lurus saja. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, teman-teman, ternyata gerak benda itu memiliki unsur-unsur loh. Unsur yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Untuk lebih jelas, silahkan teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Duta bermain sepeda di jalan, ia bergerak 600 meter ke kanan, lalu berbalik arah 200 meter ke kiri, hingga akhirnya berhenti. Maka berapakah jarak dan perpindahannya? Dalam soal di atas kita dapat umpamakan bahwa Duta berjalan dari posisi A menuju posisi B, dari posisi B menuju posisi C. Dari posisi A ke B, Duta berjalan sejauh 600 meter, sedangkan dari posisi B ke C, Duta berjalan sejauh 200 meter. Yang ditanyakan, berapakah jarak dan perpindahannya? Dari penjelasan sebelumnya, jarak adalah jumlah lintasan yang ditempuh suatu benda. Maka jarak yang ditempuh Duta
Jarak AB ditambah BC sama dengan 600 ditambah 200 sama dengan 800 meter. Sedangkan perpindahan adalah selisihnya, maka AB dikurang BC sama dengan 600 dikurang 200 sama dengan 400 meter. Unsur yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Unsur yang ketiga adalah perlambatan dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan di setiap waktu. Bedanya kalau percepatan, kecepatannya akan bertambah, sedangkan perlambatan, kecepatannya akan berkurang. Teman, ada dua macam gerak lurus, yaitu GLB dan GLBB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut adalah rumus GLB. Karena kelajuan dan kecepatan bagian dari GLB, maka rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, sedangkan S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Sedangkan kecepatan yaitu delta V sama dengan delta X per delta T, di mana delta V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, sedangkan delta X adalah perpindahan dengan satuan meter, dan delta T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh dari GLB. Sebuah mobil berjalan sejauh 120 meter selama 60 sekon. Berapakah kelajuan mobil ini? Penyelesaian soal ini yaitu diketahui jarak yang ditempuh atau S sama dengan 120 meter dan waktunya sama dengan 60 sekon. Ditanyakan berapakah kelajuannya? Rumus kelajuan yaitu V sama dengan S per T sama dengan 120 meter per 60 sekon. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Baik teman-teman, itulah tadi materi mengenai konsep gerak dan GLB. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pelajaran ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.